Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumriana SPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD SMP Satap Negeri 12 Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Salam penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Di video kali ini, izinkan saya memaparkan demonstrasi konseptual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, sejenak kita menilik sejarah pendidikan Indonesia. Siapa yang tidak kenal pejuang pendidikan Indonesia, yang mana hari lahirnya selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889, dibesarkan di lingkungan Keraton Pakualan, Yogyakarta, dengan nama asli Raden Maswadi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara sempat kuliah di Stovia, yaitu Sekolah Dokter Masyarakat Pribumi. Kemudian Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan. Siapa sangka dalam tulisannya banyak mengkritik pemerintah Belanda. Salah satu judul tulisannya adalah "Seandainya Aku Seorang Belanda". Karena hal tersebut membuat dirinya diasingkan ke Pulau Bangka. Dua rekannya, Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, membelanya. Akhirnya, 3 serangkai tersebut diasingkan ke negeri Belanda. Namun selama pengasingan di negeri Belanda, kesempatan ini digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk memperdalam ilmu pendidikan dan pengajaran. 1919, sekembalinya dari Belanda, Ki Hajar Dewantara semakin melakukan banyak kritikan kepada pemerintah Belanda. Akibatnya harus terima untuk keluar masuk penjara. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan dengan nama Sekolah Taman Siswa. Sejak saat itu, nama Raden Maswadi Suryaningrat berubah menjadi Ki Hajar Dewantara. Di Sekolah Taman Siswa tersebut, semua anak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, baik dari ningrat maupun pribumi. Perguruan ini memiliki semboyan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Inmadya Mangunkarsa, Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Jadi, peran guru harus memahami kapan harus berada di depan, menjadi pemimpin, memberikan contoh kepada murid, baik pengetahuan, sikap, maupun perilaku, dan kapan pendidik harus berada di tengah untuk hadir memberikan semangat, membangkitkan motivasi, dan kapan harus ada di belakang memberikan kekuatan, dorongan kepada murid. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan. Dan sejak saat itu, Tuturi Handayani jadi semboyan pendidikan sampai saat ini. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. 1. Pendidikan adalah menuntun. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal menuntun, peran guru adalah harus menyelesaikan kodrat peserta didik. Murid diberikan kebebasan namun tetap diarahkan. Kodrat yang dimaksud di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kodrat alam adalah terkait tempat murid itu berada, seperti yang digambarkan Ki Hajar Dewantara, bahwa daerah yang alamnya pegunungan berbeda dengan yang alamnya pesisir atau pertanian, di mana kodrat alam ini membentuk
suatu kebiasaan masyarakat dan tentu murid kita juga, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kodrat zaman adalah mengikuti perkembangan zaman yang ada. Misal, walaupun suatu tempat alamnya sama, tapi tuntutan zaman di daerah tersebut belum tentu sama, karena setiap zaman memiliki tantangannya masing-masing. Seperti sekarang ini, tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana menjawab tantangan industri 4.0. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini menjadi tantangan zaman yang kita hadapi saat ini. Jadi dalam hal pembelajaran, peran guru dalam menuntun murid harus memperhatikan kodratnya. Anak diberi kebebasan, namun harus tetap diarahkan agar anak tidak kehilangan arah dan tidak melukai dirinya sendiri. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik seperti petani atau tukang kebun. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan dan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Petani hanya mampu merawat tanaman yang berbeda, melakukan penyediaan lahan yang baik, memberikan pupuk yang sesuai jenis tanaman, perairan yang cukup, membasmi hama yang dapat merusak tumbuh kembang tanaman. Sama halnya yang dilakukan pendidik. Peran guru hanya bisa menuntun, mengarahkan, dan mendampingi murid. Namun, guru tidak bisa memberikan metode yang sama pada setiap anak pada proses pembelajaran. Ibarat petani tidak bisa memaksa jagung tumbuh menjadi padi dan sebaliknya tidak bisa memaksa padi tumbuh menjadi jagung. Jangan memelihara jagung dengan ilmu dan metode yang sama dengan memelihara padi. Yang padi tumbuhkanlah menjadi padi dan yang jagung tumbuhkanlah menjadi jagung. Biarkan masing-masing tumbuh dengan kodratnya, dan itulah keberagaman yang dihadapi oleh peserta didik. Yang ketiga, budi pekerti. Budi berarti cipta, rasa, dan karsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi ada 3 komponen. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu artinya perasaan, karsa artinya kemauan, sementara pekerti artinya tenaga atau raga. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, ketiga hal tersebut harus seimbang. Ada olah cipta untuk menejamkan pikiran, ada olah rasa untuk memperhalus perasaan, ada olah karsa untuk memperkuat kemauan, dan ada olahraga untuk menyehatkan jasmani. Sehingga dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus seimbang, tidak boleh timpang, sehingga tercipta kesempurnaan budi pekerti mengantarkan anak pada kebijaksanaan. Dengan melakukan pendidikan yang seimbang akan memberikan dampak tumbuh kembang anak yang melahirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sekarang berikutnya yang keempat, pendidikan berpihak pada murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dari Sekolah Taman Siswa, bagaimana pendidikan berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara mengatakan, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk menghamba pada sang anak. Kata menghamba pada anak di sini maksudnya berorientasi pada anak. Jadi tujuan pendidikan kita adalah murid dan murid. Seorang Ki Hajar Dewantara yang luar biasa ditokohkan melihat bahwa berorientasi pada anak adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Berikutnya, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks kelas dan sekolah. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Pertama, kita masih sering temui suasana pembelajaran yang pasif dan tidak menarik bagi siswa. Kemudian, kemampuan guru masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama pendidikan berpihak pada murid dan perubahan kodrat alam dan zaman.
Kemudian yang ketiga, minimnya pemahaman dan kerjasama yang baik dengan orang tua murid dengan pihak sekolah dalam menumbuhkan budaya karakter baik murid serta pengembangan bakat minat murid untuk mencapai tujuan belajarnya. Solusi pemikiran Ki Hajar Dewantara menciptakan atau menyediakan media pembelajaran yang menarik dan metode pembelajaran yang variatif sehingga merangsang siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Berikutnya, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat bahwa sejatinya pendidik senantiasa melakukan pengembangan diri baik melalui diskusi, sharing dengan rekan sejawat, dengan pimpinan atau seluruh warga sekolah ataupun melalui pelatihan, workshop guna meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang orientasi pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian, Satuan Pendidikan merencanakan program terjadwal untuk melakukan kerjasama dan komunikasi yang intens yang berkelanjutan dengan orang tua murid sehingga karakter baik yang telah dibentuk di sekolah dapat diterapkan kembali di rumah sehingga orang tua bersamai anak menyesuaikan program yang ada di lingkungan sekolah sehingga tujuan belajarnya tercapai. Berikut dokumentasi kegiatan yang menggambarkan perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Pertama, terdapat program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat siswa. Yang kedua, program pembimbingan latihan protokol dan kultum setelah sholat zuhur berjamaah. Yang ketiga, kegiatan literasi di perpustakaan meningkatkan minat baca murid. Yang keempat, pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi dengan menggunakan media yang tepat. Dan yang kelima, membiasakan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun untuk menanamkan budi pekerti